warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan saya Giri Nugroho ya, untuk pengampu mata kuliah boiler di semester ini ya. Jadi boiler untuk 2 SKS ya, kemudian pada semester 7 untuk bidang konversi energi gitu ya. Nah, selama 1 semester nanti bersama saya ya. Jadi ada 16 kali pertemuan tatap muka gitu ya, termasuk evaluasinya. Oke. Mata kuliah boiler itu rumpun mata kuliahnya di konversi energi ya, kemudian dia di semester 7 ya. Nah, kemudian beberapa capaian pembelajaran ya. Jadi di sini mahasiswa mampu untuk mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi ya, terutama yang di bidang konversi energi. Kemudian ini CPL 4, mahasiswa mampu menerapkan konsep dasar matematika, ilmu pengetahuan alam dan dasar dari teknik mesin gitu ya. Kemudian CPL 5, mahasiswa mampu menginvestigasi atau menganalisis dan membuat manajemen proyek ya. Nah, terutama di bidang konversi energi gitu ya. Nah, kemudian yang CPL 6 ini mampu memilih dan menerapkan teknologi informasi ya. Ini untuk analisis perancangan, analisis mesin konversi energi dan menciptakan teknologi tepat guna. Nah, kira-kira capaian pembelajaran yang akan dicapai oleh mata kuliah ini seperti itu. Kemudian ini yang lebih khusus lagi, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ya. Yang pertama ini mahasiswa mampu memahami konsep dasar dari boiler atau sesuai dengan mata kuliahnya tadi atau ketel uap ya, termasuk klasifikasi, ruang lingkup ya, sistem pembangkit boiler gitu ya. Kemudian dihubungkan dengan rekayasa atau perencanaan mesin konversi energi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah 2, mahasiswa mampu menganalisis energi sama eksergi ya. Jadi potensi energinya berapa, kemudian yang bisa dimanfaatkan itu berapa. Kemudian yang CPM mata kuliah 3 ini mahasiswa mampu memahami sistem firing and combustion boiler. Jadi secara detail di boiler itu bagaimana sistem pengapiannya, kemudian pembakarannya itu bagaimana. Kemudian CPMK 4 ini mahasiswa mampu memahami macam-macam boiler, aksesoris dan prinsip kerjanya. Jadi aksesoris di boiler itu yang contohnya di power plant itu banyak ya. Ada EDVent, ada ESP ya. Kemudian ada pompa-pompa. Itu bagaimana prinsip kerjanya, jadi tahu semuanya. Kemudian yang di sini nih peta dari CPL CPMK ya. Jadi CPL yang dari departemen, kemudian CP untuk mata kuliah ya. Jadi petanya seperti ini. Kemudian ini deskripsi singkat dari mata kuliah yang tadi sudah dijelaskan. Kemudian pokok bahasan atau bahan kajian. Jadi di boiler itu nanti bisa masuk ke renewable energy, kemudian bisa electronic control informasi, kemudian engineering science, dan utamanya di energy conversion, ya, konversi energi. Kemudian ini pustakanya, jadi pustakanya sudah diberikan yang pustaka utama, ya, yang boiler for power and process. Kemudian ini yang punyanya BW, Steam and Heat Generation and Use. Jadi nanti bisa dicari. Kemudian ada juga pustaka pendukungnya. Kemudian ini nanti tim teaching saya sendiri, ya. Kemudian ada Pak Heru, kemudian Budi Mitra ya. Kemudian mata kuliah prasyaratnya, karena ini semester 7 jadi kuliah prasyaratnya ada beberapa. Yang utama itu termodinamik, kemudian
perpindahan panas sama mekanika fluida. Jadi mata kuliah dasar untuk konversi energi. Nah kemudian ini detailnya untuk LPS ini sudah saya upload di My Classroom ya. Jadi nanti saya cuma mencuplik beberapa yang bagian depan saja. Jadi di sini ada rencana pembelajaran per minggunya ya. Kemudian CPMK yang akan dicapai bagaimana. Kemudian di sini juga ada indikator penilaian ya. Kemudian di sini ada untuk assessmentnya, kriteria untuk assessment. Kemudian ini untuk tatap muka 100 menit. Kemudian karena 2 SKS ya. Kemudian materi pembelajarannya. Jadi pengenalan boiler, introduction to boiler, klasifikasi boiler, ruang lingkup boiler. Kemudian ini review termodinamika. Yang banyak, jadi steam water properties, siklus Rankine sederhana, kemudian siklus Rankine superheater sama reheater, kemudian mungkin ini yang sudah kompleks ya. Nah bobotnya sebenarnya 5. Nah di sini di assessment itu ada tugas 1 sama ujian tulis di UTS ya. Jadi per 3 minggu itu mungkin ada tugas 1, kemudian nanti ada UTS. Nah, sampai UTS itu bobotnya sekitar total itu 45% gitu ya. Kemudian nanti setelah UTS sampai UAS itu 55%. Nah ini pertemuan untuk minggu kedua ya. Jadi ini minggu kedua menjelaskan mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan boiler subcritical, supercritical, kemudian tipe-tipe boiler. Kemudian minggu ketiga ini juga ada perpindahan panas sederhana. Kemudian perhitungan efisiensi atau unjuk kerja dari boiler. Ya, metode yang digunakan bagaimana gitu ya. Jadi mahasiswa bisa mampu menghitung efisiensi boiler. Di sini ada metode direct maupun indirect ya. Oke, kemudian bobotnya ada sana. Nah untuk materinya yang ini ya, boiler steam generation, kemudian yang sini sudah banyak untuk kalkulasinya ya. Jadi menghitung bagaimana performa boiler itu seperti apa ya, menghitung efisiensinya boiler dengan metode direct atau metode indirect. Jadi kita pelajari dulu yang apa yang dikatakan sebagai boiler ya. Jadi boiler itu adalah bejana yang tertutup ya, yang menghasilkan uap ya dari air, di mana air diubah menjadi uap dengan adanya penyerapan panas. Jadi di sini digambarkan ini ada boilernya, kemudian ada fuel sama burner pemanasnya. Jadi dia akan menyerap panas dari fuelnya ya untuk memanaskan air. Ini jalurnya air ya, economizer, kemudian di dalam boiler dia akan jadi steam atau uap ya. Nah energi thermal ini diubah menjadi uap pada suhu dan tekanan yang diinginkan ya. Biasanya boiler itu bahannya, fuelnya yang ada di sini itu bisa batu bara, minyak ya, dan macam-macam. Nah untuk aplikasi uapnya banyak, sebenarnya banyak, bisa untuk power ya, kalau power plant itu untuk listrik ya. Kemudian bisa untuk proses ya, di pabrik-pabrik yang kimia dia bisa untuk prosesnya ya, uapnya. Kemudian bisa memanaskan bangunan perumahan atau industri ya. Kemudian proses tertentu di pabrik gula, industri kimia atau tekstil. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, jadi tadi kan memanaskan uap. Kita review sejenak mengenai mata kuliah termodinamik, ya. Jadi simple Rankine cycle. Nah, ini seperti ini.
Ini fossil fuel vapor power plant. Ya. Mungkin ada yang tahu kira-kira yang siklus rankingnya di mana? Ada yang bisa jawab? Siklus rankingnya yang ada di mana? Siklus ranking itu siklus apa? Siklus termodinamik. Termodinamik untuk Mengubah fase fluidanya. mengubah fase fluida, cair maupun uapnya. Jadi sebenarnya siklus Rankine itu siklus tertutup ya. Jadi di sini ada beberapa kita lihat di sini ya. Jadi air itu akan dipompakan ya, akan dipompakan ke boiler ya. Kemudian dari boiler dia akan menyerap panas ya. Kalau di sini ya, di sini di TS diagram mungkin masih ingat ya. Jadi dari kondenser kemudian sampai di titik 3, kemudian dipompa ya, ini menggunakan feed water pump ya, kemudian sampai tekanannya boiler, kemudian dipanaskan ya, kemudian dipanaskan itu dia menyerap, airnya akan berubah jadi uap ya. Kemudian setelah dia berubah jadi uap, nanti akan diekspansikan ke turbin ya. Nah dari turbin kemudian nanti ekspansi turbin, kemudian diambil panasnya lagi di kondenser ya, ini kondenser diambil panasnya lagi ya, sehingga dia berubah fasenya jadi cair. Nah masih ingat bahwa di dalam kubah ini propertinya mixture ya, campuran. Oke. Jadi siklusnya sebenarnya siklus tertutup yang di sini untuk Rankine cycle tadi. Kemudian siklus-siklus di luarnya, mungkin ini yang di kondenser dia ngambil panasnya. Ini bisa menggunakan cooling tower atau kalau dekat laut langsung laut ya. Kemudian ada siklus bukan siklus, ada apa namanya? Untuk jalurnya udara sama fuel pembakaran sampai ke stack. Ya, kemudian dari turbin dikoppel ke electric generator. Nah, simple cycle-nya adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, kita lihat kondisi tekanan 1, tekanan 2. Nah, pengaruhnya kalau kita naikkan tekanan itu seperti apa? Kalau kita naikkan tekanan dari boilernya, ya, kita akan dapatkan posisi energi. Ya, itu akan semakin tinggi nanti. Jadi ekspansi turbinnya akan semakin besar. Ya. Nah, kemudian juga kalau ini kondisinya, kalau umpamanya kita turunkan kondensernya, ya, vakum kondensernya kita tambahi, ya ini akan semakin besar juga. Cuma nanti ada praktikal atau impraktikal di lapangan, masih ada seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ya sebenarnya kubah ini, ya itu ada titik critical point di sini, yang di atas. Ya. Jadi nanti boiler itu ada boiler yang subcritical, juga ada boiler yang supercritical. Artinya kalau supercritical dia di atas critical point di sini. Jadi air itu tidak melewati fase mixture, ya, atau fase campuran. Jadi dia berubah langsung jadi uap. Nah, kalau subcritical dia harus melewati fase campuran atau mixture, liquid vapor gitu. Nah, sekarang kenapa gunanya kok air itu harus dikasih tekanan yang tinggi? Kenapa? Semakin tinggi dia semakin efisien apa enggak? Semakin efisien. Kenapa? Kalau tekanan tinggi berarti temperaturnya juga tinggi. Temperaturnya tinggi. Ya, salah satunya. Jadi gini, sebenarnya. Jadi kalau kita fasenya fase air, itu kan kondisi volumenya kan sedikit. Ya. Kemudian kalau kita panaskan jadi uap, volumenya semakin membesar. Ya. Nah, supaya dia bisa menyerap energi yang semakin besar, nah itu tekanannya harus kita besarkan sehingga kontennya di sini dia akan semakin besar. Nah, kita lihat nanti di sini energinya, entalpinya dia akan semakin besar juga. Jadi semakin tinggi sebenarnya dia akan lebih menyerap energi akan lebih bagus.
Makanya sekarang boiler itu banyaknya yang super kritikal, tapi 1000 MW kalau di power plant. Ya, karena dia pasti akan bisa menyerap energi yang sangat besar. Oke. Nah, kemudian yang tadi simple cycle ya. Nah, seumpama dikembangkan ya di sini di steam generator boiler ini ditambahkan dengan adanya pemanas ulang atau reheater. Nah, jadi siklusnya akan seperti ini jadinya TS diagramnya. Ya. Jadi ini ekspansi high pressure turbine yang di sini yang pertama, kemudian yang kedua ini di low pressure turbine, gitu ya. Jadi ada dua. Oke, dengan adanya reheater. Artinya bahwa ketika dia dipanasi ulang kan berarti dari sini ke sini. Jadi turbinnya sekarang ada dua ini. Ya, high pressure turbine sama low pressure turbine. Nah, itu tadi kan sederhana, sekarang lebih kompleks. Nah, ini kondisi yang aktualnya, yang ada di power plant ini ya. Saya contohnya boilernya di boiler power plant. Jadi di situ kalau di sini kan kelihatan boilernya cuma seperti ini ya. Nah, kalau di lapangan seperti ini boilernya. Nah, di ini furnace boiler, kemudian di sini ada steam drum ya. Nah, steam drum itu dia menampung mixer antara air sama uap. Nah, uapnya ini akan dipanasi lagi, masukkan ke superheater ya, yang di sini. Ya, kalau masih ingat termodinamik, dari titik sini ke titik sini adalah bagiannya superheater, superheat. Jadi uap panas lanjut, gitu ya. Kemudian diekspansikan ke high pressure turbine. Nah, letaknya di sini. Jadi uap itu dia akan dimasukkan ke dalam cup, ya, cup superheater. Ya. Kemudian dipanasi ulang dari sini, dari flue gasnya, dari fuel sama batu bara tadi ya, fuel sama air. Kemudian setelah ekspansi dia dikembalikan ke reheater yang reheat ini ya, ini yang bagian ini reheatnya. Nah, reheatnya seperti itu. Oke. Kemudian siklusnya di sini untuk antara fuel sama udara dia akan terjadi pembakaran yang diserap oleh dinding-dinding water wall tube di sini. Nah, itu sebenarnya di sini ya. Sebagian di sini sampai di sini. Karena dia kan menyerap panas, dia merubah fasenya dari cair ke gas. Ya. Jadi ada kalau laten, ada Sensibel. kalau sensibel, ya masih ingat ya. Kalau sensibel naikkan temperatur, kalau laten dia berubah fasenya. Ya, jadi ini terjadi di furnace boiler. Oke. Kemudian jalurnya sini, sebenarnya jalur udaranya juga sangat udara pembakaran ya. Dari forced draft fan, primary air fan, ya kemudian ada air heater. Jadi udara pembakarannya itu harus dipanaskan dulu dari udara kamar sebelum masuk ke furnace boiler, supaya nanti bahan bakarnya nggak banyak-banyak gitu ya, lebih efisien. Kalau udaranya cuma 30, nanti batu baranya banyak untuk memanaskan batu bara. Jadi dipanaskan melalui air heater ini. Oke. Kemudian di sini ada precipitator, ini untuk pengondisian. Kemudian di sini ada industrial fan ya, untuk menarik flue gasnya. Kemudian ada absorber ya, untuk pengurangan emisi untuk sulfurnya, ya baru dilepas ke stack. Ya. Jadi ini kondisi aktual di lapangan. Nah, kemudian ya, ini heat balance-nya ya. Yang tadi kondisinya kan kalau kita kenalnya kan cuma boiler saja. Nah, kita lihat siklus rankingnya itu ternyata akan lebih kompleks lagi. Di sini ada economizer, kemudian ada superheater, kemudian masuk ke high pressure turbine. High pressure turbine ya, ini dipanasi lagi reheater ya. Kemudian
kemudian masuk intermediate Pressure. pressure turbine. Ya. Dari intermediate dia masuk ke low pressure turbine. Nah, kemudian baru masuk ke kondenser. Ya, kondenser yang tadi diambil kalornya. Nah, di kondenser dia berubah jadi air. Ini ada kondensat pump. Ya. Kondensat pump, kemudian ada ini LPH, low pressure heater. Jadi air itu tadi dari kondensat yang tadi di di titik jenuhnya cair, dia akan dipanasi pelan-pelan ya. Ada 1, 2, 3, 4 dipanasi. Ya, manasinya dari mana? Ini yang diambil ekstraksi dari low pressure turbine kita lihat. Kemudian masuk ke deaerator, ya, deaerator atau dia open pit water kalau di termo itu. Ya. Nah, di open pit water ini dia sebenarnya untuk menghilangkan oksigen dan lain sebagainya. Ya. Kemudian baru masuk boiler feed pump, yang BFP yang tinggi itu ya tekanannya. Kemudian di sini ada HPH, high pressure heater. Ini ada 2 saja. Nah, kemudian masuk ke economizer. Nah, di economizer itu masih fasenya masih liquid. Ya. Kemudian baru masuk ke water wall tube-nya. Nah, water wall tube dia akan berubah jadi sebagian berubah jadi mixer ya, antara air sama uap. Kemudian masuk ke steam drum tadi. Jadi prosesnya sebenarnya siklus Rankine-nya akan semakin kompleks seperti ini. Jadi banyak cerahan seperti ini. Nah, sebenarnya nanti kita bisa membuat modelingnya juga pakai cycle tempo ya. Di sini di tiap titik nanti kita tahu entalpinya berapa, flow-nya berapa, pressure-nya berapa, temperaturnya berapa. Kemudian bisa kita hitung efisiensinya. Gitu ya. Ada pertanyaan? Ini masih pengenalan. Belum ya? Oke. Nah, ini untuk mekanisme yang ini cover ya, utility port dan skematik ya. Jadi boiler kita itu hanya ada di sini. Tapi di luar itu banyak sekali aksesoris atau pendukungnya. Ya. Yang pertama ini udara pembakaran, ya. Ini forced draft fan. Ya, kemudian dia ada air heater tadi dipanasi supaya panas masuk ke sini. Ya. Kemudian ini dari sisi fuelnya, ya, dari batu baranya. Ya, dia ada conveyor masuk ke silo, kemudian ada tool feeder yang untuk menghitung jumlah batu baranya, kemudian masuk ke di grinding, di mill, dikecilkan, ya, supaya nanti dia masuk ke sini. Ya, ke furnace boiler ya, langsung terjadi pembakaran. Kemudian ini yang jalurnya steam tadi ya. Jalurnya steam ya, ini turbin generator, kondensat pump yang tadi saya ceritakan, low pressure heater, kemudian deaerator, baru ke feed pump, kemudian high pressure heater, kemudian baru ke boiler, ini masuk ke economizer dulu. Nah, di sini baru jalur listriknya. Ini generator, ada generator cooling, pakai cooling tower, sampai transformer sama elektrik. Ya. Kemudian flue gasnya yang di sini, jalur flue gas. Ya, ini selective catalytic reduction. Kemudian ini ESP-nya, particulate collector untuk fly ash gitu. Kemudian ini scrubber ya, untuk sulfur. Kemudian industri fan baru ke stack. Ya. Jadi yang kita bayangkan kalau di termo itu kan boiler itu kan cuma key in saja. Tapi untuk mendapatkan kalor yang masuk itu ternyata ya, perlu yang kompleks ini. Ya. Jadi mekanisme yang kompleks ini. Kemudian nanti setelah ini kita hitung. Oke ya, untuk tadi yang supaya lebih lengkap, coba saya tampilkan video yang mengenai boiler, kemudian bagaimana cara kerja steam boiler.
factors to be considered while selecting a boiler. Today, steam has become an integral and essential part of all the major industries. Jadi sebenarnya boiler seperti It ini is ya. used extensively in Jadi ada pemanasan, ada perubahan air menjadi uap. Ya. Ini salah satu contohnya penggunaan boiler yang ada di industri. industries, chemical industries, etc. Have you ever wondered why steam finds its Nah, kenapa sekarang menggunakan steam? the main reasons behind Karena kan kalau kita pakai hidrolik itu kan fluid power ya, kemudian ada electric power. Nah, salah satunya ini it can be adalah generated at high pressure pakai to steam. produce steam of Ya, supaya kita lebih thermal mudah energy. apa ya? It is easier to control steam carrying large amounts of energy. Teknologinya supaya lebih mudah dihandle ya, dari konversinya dari fuel sampai electricity. Environmentally sound and hygienic in nature. A variety of fuels can be used for steam production. To utilize the heat transfer industries, the closed process. Nah ini tadi keterangannya kan close vessel, kemudian terjadi perubahan ya, dengan tekanan yang tinggi, itu yang dinamakan sebagai boiler. Thus, steam boiler is a closed vessel type apparatus which can produce desired steam from water by the combustion of fuel. Also, according to the American Society of Mechanical Engineers, steam boiler is a combination of apparatus for producing furnishing or recovering heat together with the apparatus for so made available, then vaporized. Oke, kemudian kalau kita lihat di sini ya, ini yang perubahan dari yang di dalamnya boiler tadi ya. Ini fuel sama udara terjadi pembakaran seperti ini. Kemudian yang airnya yang ada di water tube-nya dia akan dipanasi berubah menjadi uap. Ini yang cold mill-nya tadi untuk breeding. Kemudian disuplai masuk ke furnace pembakaran. Ini pemanasnya tadi ya, udara pembakaran, air heater-nya. Jadi dipanasi dulu supaya nggak banyak-banyak pemakaian fuelnya, lebih efisien. Ini yang jalur flue gasnya tadi ya, melewati jajaran superheater, ya, reheater, economizer ya. Kemudian masuk ke SCR tadi. Ini yang jalurnya Rankine cycle tadi ya. Kemudian ada steam drum di sini yang dia memisahkan antara air sama uap. Kemudian dia masuk ke bawah dalam kamar itu nanti ada yang beberapa, ada yang natural sama pos ya. Eventually, the insides of the firebox burned so hot that its surrounding steel walls would melt if not for the tube-like walls of liquid water. At the point in the cycle when the liquid water turns to steam, Nah, di sini yang dari steam dia akan dipanaskan ulang ke superheater ya, melalui cucuk sini. The saturated steam is routed back into the firebox and superheats to burn four of the smallest traces of Baru nanti masuk ke turbin, diambil masuk ke turbin kelas superheater finish. Kemudian dari high pressure nanti mungkin dipanasi ulang ke reheater ya. Oke, nanti bisa dilihat kembali di slide-nya. Oke, kemudian kita lihat untuk pengukuran performa boiler ya. Nah, ini sebenarnya ada dua metode, yaitu ada yang direct method sama indirect method ya.
Yang direct method ya kita tahu bahwa energi yang useful dibagi sama energi yang kita inputkan gitu ya. Nanti kita akan dapatkan boiler efficiency. Sedangkan kalau indirect method ini kita mengukur beberapa losses ya. Ada S1 sampai L8, mungkin ada yang sampai L11 gitu ya, lebih lengkap lagi. Nah ini juga ada keunggulan maupun kelemahannya ya. Ini kira-kira ada yang bisa menjelaskan atau tahu mengenai metode ini untuk menghitung efisiensi ya, untuk sebuah power plant? Silakan, mungkin ada. Izin menjelaskan Pak, untuk direct method ini kita metodenya menggunakan metode input output, di mana inputnya itu berupa flow rate-nya dari batu bara atau fuel dikali dengan nilai kalor batu bara itu sendiri. Bisa pakai high heating value atau low heating value seperti itu. Sedangkan yang di sisi outputnya itu berupa energi yang masuk ke dalam sistemnya boiler. Dalam hal ini bisa bentuknya itu di feed water, kemudian nanti dikurangi penggunaan di economizer, auxiliary, blow down dan sebagainya. Sedangkan untuk yang metode indirect ini istilah lainnya itu disebut dengan metode losses gitu, karena kita mempertimbangkan losses yang ada di boiler seperti losses di dry air, kemudian losses akibat kandungan moisture kelembapan di batu bara, lalu ada lagi karena radiasi, karena kandungan hidrogen di batu bara itu sendiri. Kemudian juga ada input tambahan berupa kredit. Kredit itu energi yang masuk ke dalam sistem yang di luar dari nilai kalor batu bara itu sendiri. Jadi kalau kita ingin tahu tata losses yang ada di sistem boiler, kita pakai metode indirect. Sedangkan kalau kita ingin tahu cepatnya seperti apa, kita menggunakan metode yang input output seperti itu Pak. Oke, efisiensinya besar mana? Kalau efisiensinya lebih tinggi di direct Pak, karena tinggi di direct. iya Pak, karena kita tidak mempertimbangkan losses yang ada di boiler itu sendiri. Kemudian untuk perhitungannya ini dasarnya ada dari mana? ASME atau? Kalau boiler itu pakai ASME BDC4 steam generator steam. Oke, jadi itu ya teman-teman yang lain. Jadi kita ada dua metode, ada direct method sama indirect method masing-masing. Kalau pengen cepatnya kita pakai ini, ya. Tapi efisiensinya akan kita dapatkan lebih tinggi dibandingkan kalau indirect. Ya. Kalau ini akan kita butuh data yang banyak, ya. Tapi di situ, ya, kita akan tahu kira-kira faktor mana aja yang dia menyebabkan losses terbesar, sehingga kita ketika kita melakukan perbaikan yang kira-kira kita bisa lakukan itu yang mana dulu, jadi lebih cepat memakai ini, tapi efisiensinya dia akan lebih kecil ya. Tapi dia akan lebih real sebenarnya sesuai aktual lapangan. Oke, untuk sementara ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Pak, untuk yang indirect method tuh losses terbanyak tuh terjadi di mana ya Pak? Dari semua sistem untuk metode indirect itu sendiri. Terima kasih. Oke ya. Jadi untuk losses menggunakan indirect method memang kita harus punya data yang banyak. Ya. Jadi beberapa losses yang ya mungkin kalau hitung besar maupun tidaknya itu kita kita basisnya data, tapi yang utama itu dari moisture batu bara dulu ya. Karena moisture batu bara dia akan nilai kalornya kan semakin rendah ya. Kalau kita sebenarnya menghilangkan moisture batu baranya cuma 1% atau 5%, itu nilai kalorinya akan naik tinggi sekali dan itu efeknya akan besar untuk efisiensi boiler. Yang kedua mungkin di stacknya ya. Jadi itu peratur stacknya kalau dia dilepas terlalu panas, nah itu kehilangan energinya kita akan besar juga, gitu ya. Jadi ada di sini. Jadi moisture refuel, kemudian dry flue gas, kemudian H2 loss. Ya. Kira-kira itu. Ya. Oke.
Oke, untuk hari ini bisa kita tarik kesimpulannya. Untuk mata kuliah pertemuan pertama, ya, jadi kita intro untuk boiler. Ya. Jadi boiler itu seperti apa? Ya. Kemudian bagaimana cara mengukur performa boiler, seperti memakai direct atau direct method, efisiensinya bagaimana, itu ya. Kemudian nanti perkuliahan mendatang kita lanjutkan mengenai tipe-tipe atau jenis boiler, gitu ya. Jadi kita akan melakukan pembahasan secara detail mengenai hal itu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.